Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di program Santapan Rohani. Pada video kali ini saya membahas satu tema yang berjudul Hamba Tuhan yang Mengubahkan. Kita akan belajar dari kitab Matius pasal 15b sampai ayat 21. Matius pasal 12 ayat 15b sampai dengan ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Yesus hamba Tuhan. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanyalah bangsa-bangsa berharap. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan pada hari ini kita akan belajar bahwa seorang hamba Tuhan bukanlah hanya orang-orang yang dipakai Tuhan di atas mimbar. Banyak orang berpikir bahwa orang-orang yang dipakai Tuhan di atas mimbar, orang yang berkhotbah, orang yang memimpin pujian dengan hebat, orang yang memimpin seluruh umat-umat Tuhan untuk datang kepada Tuhan dengan dipenuhi dengan kuasa Tuhan adalah hamba Tuhan. Semua kita orang percaya, kita adalah menjadi seorang hamba Tuhan di saat kita membawa dampak bagi orang lain. Kita adalah orang-orang yang Tuhan bawa menjadi orang-orang yang hidup di dalam terang Kristus yang ajaib. Orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi pemenang. Kita semua, siapapun, dalam pekerjaan apapun, siapapun kita, dimanapun kita berada, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu adalah seorang hamba Tuhan. Oleh karena itu, jadikanlah hidup kita sebagai hamba Tuhan yang mengubahkan. Nah, bagaimana hamba Tuhan, sikap hamba Tuhan yang mengubahkan? Kita akan belajar, ada 3 sikap hamba Tuhan yang mengubahkan dalam ayat ini yang kita baca tadi. Yang pertama, seorang hamba Tuhan yang mengubahkan adalah seorang yang rendah hati. Mari kita belajar dari ayat 16. Di situ dikatakan, ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Yesus melarang setiap orang-orang yang datang kepadanya, yang mengalami kuasa kesembuhan, yang mengalami mujizat yang Tuhan nyatakan kepada mereka, untuk memberitakan siapa Yesus. Yesus melarang mereka untuk menyiarkan tentang Yesus, untuk menyampaikan kepada setiap orang-orang di sekitar situ siapa Yesus. Yesus bukan tidak suka dengan popularitas, tapi dia tidak suka bahwa orang yang datang kepada dia itu memiliki motivasi yang salah untuk datang kepada Tuhan, yang hanya mementingkan diri sendiri, yang hanya mementingkan kesembuhan jasmani saja. Tapi Yesus menginginkan supaya bukan hanya kesembuhan jasmani yang diubahkan, yang dipulihkan, tetapi kesembuhan rohani pun yang harus dipulihkan. Yesus tidak ingin supaya misinya itu dibuyarkan dengan orang yang menyanjung kehebatan dia, dengan orang yang menyanjung kuasa dia. Tapi Yesus menginginkan supaya orang hanya menyanjung kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita yang dipakai Tuhan dalam bidang apapun, dalam pekerjaan apapun, baik kita yang dipakai Tuhan di atas mimbar, baik orang-orang yang berkhotbah, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus memberitakan Injil dengan menyatakan mujizat Tuhan, dengan menyatakan kuasa Tuhan, orang-orang yang dipakai Tuhan dalam memimpin pujian begitu hebat, orang-orang bisa mengalami kuasa Tuhan. Ketika kita dipakai Tuhan dengan luar biasa, ketika kita dipakai Tuhan dengan secara dahsyat, jangan kita menjadi orang yang sombong, sehingga kita dikenal. Ketika kita dikenal oleh banyak orang, kita merasa menjadi orang hebat,
Kita menginginkan bahwa nama kita selalu disebarluaskan. Nama kita selalu dieluk-elukan. Nama kita selalu disanjung-sanjung di mana-mana. Tuhan Yesus tidak ingin kesanjungan yang seperti itu. Yesus menginginkan bahwa orang yang datang kepada Dia adalah orang-orang yang menginginkan, yang haus dan lapar akan Dia. Yesus tidak hanya menginginkan orang yang datang kepada Dia mengalami kuasa kesembuhan jasmani. Yesus menginginkan bahwa rasa haus dan lapar kepada Tuhan yang lebih penting. Rasa cinta akan Tuhan itu lebih penting dibandingkan kuasa kesembuhan. Tapi ketika orang yang mau cinta kepada Tuhan, ketika orang yang mau menyatakan bahwa dia benar-benar rindu berjumpa dengan Tuhan, maka kesembuhan akan Tuhan nyatakan. Ketika kita dipakai Tuhan dimanapun, jangan menjadi orang yang sombong, tapi milikilah sikap yang rendah hati. Yang kedua, sikap hamba Tuhan yang mengubahkan adalah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita baca dalam ayat 18. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Seorang pemimpin, seorang hamba Tuhan yang mengubahkan adalah seorang hamba Tuhan yang senantiasa dipimpin oleh kuasa roh, bukan dipimpin oleh kedagingan dia. Di situ dikatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, di situ dikatakan adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita semua yang percaya adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Tapi kita jangan hanya berhenti kepada orang-orang yang dipilih saja. Tapi kita harus menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Di situ dikatakan, itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Tuhan merindukan setiap kita, setiap hamba Tuhan. Bukan hanya menjadi orang yang dipilih saja, tapi menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Bagaimana menjadi orang yang dikasihi Tuhan? Orang yang dikasihi Tuhan adalah orang yang kesukaannya ialah hadirat Tuhan. Orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Orang yang senantiasa menyukai perjumpaan dengan Tuhan, yang ingin membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Orang yang senantiasa membangun kehidupan yang akrab, yang bergaul dengan Tuhan. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka kuasa Roh Kudus yang akan menguasai setiap kita. Dan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah orang yang hidup di dalam buah roh. Mengasihi, orang-orang yang mengampuni, orang-orang yang tidak membenci. Itulah orang-orang yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita sebagai hamba Tuhan, jadilah orang yang senantiasa hidup di dalam kebenaran, bukan hidup di dalam kedagingan kita. Hidup di dalam kebenaran, bukan hidup dalam keinginan mata. Hidup di dalam kebenaran, bukan hidup dengan hawa nafsu kita. Orang yang mengubahkan, seorang hamba Tuhan yang mengubahkan adalah seorang hamba Tuhan yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, yang hidup di dalam Tuhan, yang mau tinggal di dalam Tuhan, yang hidupnya senantiasa menyatakan kebenaran, sikap kasih kepada setiap orang. Itu yang kedua. Yang ketiga, sikap hamba Tuhan yang mengubahkan yang ketiga adalah seorang hamba Tuhan yang tulus. Yang tulus seperti apa? Mari kita baca di dalam ayat 20. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Bulu yang terkulai dan sumbu yang mulai memudar, ini adalah gambaran tentang orang yang hidup di dalam kegelapan, adalah orang-orang yang sakit, adalah orang-orang yang frustasi, adalah orang-orang yang dicap berdosa dan sebagainya. Orang-orang yang dianggap hina oleh orang lain. Tapi orang-orang yang seperti ini seringkali banyak orang yang terlalu menyepelekan mereka. Banyak orang yang senantiasa mengucilkan mereka. Ada banyak orang yang terus menuding mereka. Sama seperti dengan para ahli Taurat dan orang Farisi. Ketika mereka mendapati seorang perempuan yang berdosa, seorang perempuan yang berzina, mereka hendak melempari mereka dengan batu.
Tetapi ketika Yesus menjumpai mereka, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kepada siapapun yang merasa tidak berdosa, silakan melempari yang duluan. Yesus bukan berarti membela dosanya, tapi Yesus sedang menunjukkan ketulusan hati menolong orang-orang yang lemah. Di sini kita belajar bahwa seorang hamba Tuhan harus menunjukkan ketulusan hati kita menolong setiap orang yang lemah, tidak mengucilkan, tidak menuding setiap orang yang berdosa. Nah, banyak orang ketika teman-temannya jatuh dalam dosa, apalagi dosa persinahan, kita kebanyakan adalah orang-orang yang selalu menuding keberdosaannya, selalu mengucilkan dia, merasa dia orang yang paling hina, dan kita merasa adalah orang yang paling benar. Jadilah orang yang tulus menolong orang lain. Jadilah orang yang tulus, yang senantiasa membantu orang lain dalam keadaan apapun. Di dalam kelemahan mereka, jangan mengucilkan orang lain yang dalam kelemahan. Jangan mengucilkan orang yang hina. Justru orang yang dipandang hina, itu akan dipakai Tuhan suatu saat. Itu yang akan dipakai Tuhan. Seorang perempuan Samaria yang memiliki suami yang banyak, ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus di sumur dan bercakap-cakap dengan Tuhan, dan ketika Yesus meminta air minum kepada dia bilang dia tidak punya timba. Tapi ketika Yesus mengatakan bahwa kalau kamu mau supaya kamu dipuaskan selama-lamanya, mintalah kepadaku, dia mampu memberikan. Dan ketika Tuhan Yesus memberitakan tentang dia, bahwa dia adalah air kehidupan, dia menerima Yesus, maka perempuan Samaria diubahkan oleh Tuhan. Perempuan Samaria mengalami perubahan, mengalami pemulihan, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ketika dia diubahkan, dia pergi memberitakan kepada orang-orang di sekitar Samaria, orang-orang yang tinggal di sekitar dia, dan memberitahukan bahwa Yesus adalah nabi, bahwa Yesus adalah orang-orang yang mereka nanti-nantikan, Mesias yang mereka nanti-nantikan. Disinilah Yesus mengajarkan kepada kita, seorang hamba Tuhan yang tulus menolong orang lain, tidak menuding siapa yang berdosa, tidak menuding setiap teman-teman kita yang jatuh dalam dosa, tapi kita menjadi orang-orang yang membangkitkan mereka, yang menolong mereka kembali untuk datang kepada Tuhan, yang terus mendorong mereka, mendoakan mereka agar mereka mengalami pemulihan, agar mereka mengalami kuasa Tuhan. Ada seorang pria dewasa ketika saya menonton dalam satu TikTok, ada seorang bapak yang menceritakan seorang pria dewasa yang bukan orang yang sangat pintar, dia orang yang sangat sederhana, tapi setiap hari dia membantu ibunya di pasar. Tapi ketika dia hendak pergi ke pasar, setiap hari dia selalu mampir di rumah ibadah, dan dia selalu memegang tiang rumah ibadah, dan dia hanya berkata, Tuhan, ini oe acong. Setiap dia mau ke pasar, setiap hari dia selalu mampir di rumah ibadat dan selalu berkata, Tuhan, ini oe acong. Nah, orang-orang yang melihat dia, kemudian mereka dengan penasaran, mereka bertanya kepada acong. Mereka bertanya kepada dia, acong, kamu mampir di rumah ibadat setiap hari, apa yang kamu doakan? Dia berkata kepada mereka, enggak, saya hanya berkata, Tuhan, ini oe acong setiap hari. Suatu ketika, acong ini mengalami sakit parah dan dia harus dibawa di ruang ICU. Ketika dia berada di ruang ICU, dia bermimpi dan ada seorang pria yang berbaju bersih memegang kepalanya. Dan seorang pria itu berkata kepada dia, acong, ini oe. Kemudian acong langsung bangun dan dia pergi melihat, dia mencari, dan dia pergi kepada suster bertanya, suster, di mana pria yang tadi yang memegang kepalaku? Di mana Tuhan yang memegang kepala saya tadi? Tidak ada. Mereka, para suster bingung, dan mereka berkata, tidak ada orang yang datang di sini. Tapi ketika acong diperiksa,
Acong sudah sembuh. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dari kisah ini kita belajar bahwa ketulusan dan kesederhanaan itu yang Tuhan lihat. Tuhan tidak melihat siapa hebatnya kita. Tuhan tidak melihat talenta kita yang begitu banyak. Tuhan tidak hanya melihat bahwa kita adalah orang-orang dipakai secara dahsyat. Tapi Tuhan melihat setiap ketulusan hati kita menolong orang lain. Ketulusan hati kita datang kepada Dia. Tuhan tidak melihat doa kita yang begitu panjang. Doa kita yang sangat megah. Tapi Tuhan melihat hati kita. Sekalipun dengan sederhana doa kita. Tapi Tuhan terus melihat ketulusan hati kita. Jadilah orang yang tulus hati. Maka kita akan mengubah orang yang ada di sekitar kita. Orang yang tulus hati akan mengubahkan setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Dia. Dan setiap orang yang kita tolong, setiap orang yang kita tolong, setiap orang yang kita bantu, setiap orang yang kita beri, kita percaya bahwa Tuhan akan campur tangan dan akan mengubah mereka dengan ketulusan hati kita menolong mereka. Haleluya. Amin.